saya mungkin tidak presentasi, tetapi saya hanya ingin menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh panitia Himatek kepada saya. Yang pertama, bagaimana awal mula saya kena dinyatakan positif COVID. Makanya tadi sebenarnya ketika saya komunikasi dengan siapa tadi ya, dengan Diannya, si Lela atau Mimi ya, nah saya nggak tahu. Oh ini Miss Ni nih, fotonya Miss Ni nih. Nah saya sengaja kirim tulisan saya. Saya ingin sampaikan dulu tulisan saya itu sudah saya tulis sepanjang 3 halaman pada 18 September ketika 4 hari saya keluar dari rumah sakit. Sengaja saya tulis itu, saya takut terlambat, jadi saya expose tulisan saya 3 halaman, tidak ada gambar apapun di dalam itu. Saya hanya menceritakan keluar dari rumah sakit dan sekarang sedang isolasi di rumah. Ketika itu saya tulis. Lalu saya tahu itu kemudian viral di beberapa grup WA. Lalu ada sebuah percetakan dan penulis buku meminta saya untuk memperbaiki tulisan itu. Lalu saya perbaiki lagi, didetilkan dan saya ceritakan. Nah, kenapa dia minta? Karena dia menganggap bahwa saya itu kenapa berani ini Bapak ini kenapa berani mengekspos ini? Karena banyak orang bahwa yang terkena COVID itu sembunyi-sembunyi seolah-olah penyakit aib gitu ya. Jadi saya sengaja menulis itu. Saya pikir saya mengadvokasi kepada orang-orang. Saya sebagai motivator kepada orang gitu. Saya tulis pengalaman saya itu tulisan yang saya share tadi. Nah, lalu bagaimana di tulisan itu sebenarnya lengkap, tapi saya sampaikan saja karena tidak semua orang mungkin nanti membaca tulisan itu. Yang pertama, bagaimana saya bisa kena COVID? Saya tidak tahu persis kapan kena COVID itu, tapi paling tidak sebelum tanggal 4 itu saya dinyatakan positif, sampel swab-nya diambil pada tanggal 3 September, hasilnya saya peroleh jam 7 pagi tanggal 4, itu 2 minggu sebelumnya, tanggal 24 malam. Kalau misalnya nanti audien masih ingat ketika Pak Jokowi datang ke Aceh meresmikan tol, saya teringat itu. Nah, pada malam itu, hari Minggu itu teman-teman saya datang dari Jakarta. Nah, saya sebenarnya waktu itu sudah sungkan untuk ketemu, tapi karena seminggu sebelumnya sudah diberitahu, pernah ketemu dengan saya sebulan-sebulannya dia mau ke Aceh nanti ingin ngobrol dengan saya gitu. Nah, karena ini sebelum tanggal 24 itu seminggu sebelumnya saya ditelepon. Tanggal 24 itu beliau dia ada di Cengkareng mau berangkat. Kemudian ditelepon kembali jam 5 sore sudah ada di Banda Aceh. Tetap minta ketemu jam 8 malam sambil ngopi mau diskusi dengan berbagai hal. Nah, ini teman saya teman di tahun-tahun 2000-an, 2001, 2002, 2003 pada masa-masa konflik dulu. Nah, lalu apakah yang itu? Nah, jadi 24 malam itu kami ketemu hanya diskusi ringan, minum, ngopi gitu sambil menikmati Banda Aceh lah gitu. Nah, sampai beliau heran, kenapa sih kita ini sedang COVID, kan Aceh itu kok ramai kali orang di kedai kopi. Nah, dan rata-rata itu mahasiswa. Nah, pakai satu laptop di meja, terus chatting gitu. Tapi duduk masih dekat-dekat, kadang-kadang ada yang tidak pakai masker. Nah, itu sampai diskusi itu juga kita dengan beliau. Nah, malam besoknya, Senin malam atau malam Selasa, saya diundang makan. Kita makan, ketika itu ada beberapa orang di situ. Oke, itu 2 pertemuan. Apakah itu yang menyebabkan saya COVID, saya nggak tahu. Tapi malam Rabu, saya agak demam. Malam Rabunya, artinya itu tanggal 27. Tanggal 27 saya agak demam. Lalu biasalah saya makan obat demam gitu ya, saya makan paracetamol. Istri saya dia urusan ini agak detil matinya. Ketika saya demam langsung dia pindah kamar. Jadi kami pisah kamar, itu malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu kami sudah pisah kamar. Nah, terus Sabtunya saya merasa agak fit gitu setelah saya minum paracetamol. Lalu Sabtunya saya naik sepeda. Saya keliling-keliling lah sampai ke Matai, 75 km sendiri. Nah, tidak ada kendala apapun. Karena tidak ada kendala apapun, besoknya saya gabung dengan komunitas saya. Kemana hari ini, minggu ini, komunitas saya bilang, kita mau jalan agak jauh, sanggup Prof? Sanggup insya Allah.
Kita naik sampai ke Selimung, kita ke kuburan Panglima Polem, kita pulang, itu sampai sore, sampai jam 2 atau jam 3 di rumah 102 km. Nggak ada perubahan apapun saya. Hanya memang dibandingkan dengan naik sepeda yang lainnya, karena saya biasa naik sepeda jauh, kita pernah naik sepeda ke Sigli, pernah naik sepeda ke Grute, ke Aceh Jaya, nah naik sepeda gitu. Jadi yang terasa oleh saya hanya sedikit agak lemas saja gitu. Nah itu, Senin saya punya agenda lain, saya ketemu dengan gubernur saya ya. Ketika saya Kepala Bapeda Aceh, beliau Gubernur Aceh, Pak Dr. Jaini. Saya ketemu dengan beliau dalam rangka launching buku Abu Doktor Perjuangan Tanpa Akhir di Hotel Kiryat. Itu sekitar 1,5 jam. Nah Selasanya saya datang ke kampus. Di ruang saya Zoom menguji mahasiswa program doktor. Sorenya saya memberi materi untuk teman-teman tenaga teknis balai pengelola hutan produksi yang ada di Jalan Longa sana. Nah, itulah ada aktivitas saya yang ketemu dengan orang dalam jumlahan besar. Dengan teman saya Jakarta 2 kali, dengan launching bukunya Pak Dr. Jaini, kemudian dengan nah, itu kenapa Senin Selasa itu saya hadiri Pak Dr. Jaini, saya pergi, saya iakan memberi pelatihan itu karena Sabtu Minggunya saya naik sepeda tidak ada masalah. Nah, setelah Selasa itu saya memberi materi, malam Rabunya saya demam. Saya beritahu dengan istri saya demam lagi. Istri saya langsung pindah kamar lagi dia. Padahal dia udah balik ke kamar, sudah berdua kami ketika saya tidak ada masalah karena sudah naik sepeda dianggap sudah fit lah. Nah, dia gabung balik. Nah, kemudian malam Rabu itu langsung dia pindah, malam Rabu. Rabunya saya demam, keterusan demam saya walaupun sudah makan, udah minum paracetamol. Malam Kamis saya demam. Maka Kamis pagi saya putuskan, jadi tidak ada yang suruh. Saya putuskan untuk swab. Saya swab pergi sendiri, saya swab mandiri, kita bayar sendiri, walaupun saya lapor kepada Pak Rektor, WR1 sebagai Satgas Covid. Nah, beliau kirim surat ke saya pengantarnya. Kenapa Prof pergi sendiri nggak dilapor? Kita ada pengantar dari saya. Rupanya kalau ada pengantar dari Pak WR1 itu digratiskan. Gitu. Ya nggak masalah Pak Rektor, saya sudah bayar juga. Habis saya diambil sampel Kamis pagi itu, langsung saya itu kebiasaan saya saja. Kebiasaan saya kalau saya mau ke dokter sore, pagi saya cek darah lengkap. Jadi habis saya dari lab infeksi, saya pergi ke Prodia. Saya cek darah lengkap di situ. Karena saya sorenya rencananya menjumpai dokter saya. Nah, dokter saya adalah Prof. Maimun. Jadi kalau saya misalnya muncul demam, kecurigaan saya bisa mungkin asam urat, bisa mungkin yang lain, saya ketemu dengan dokter Maimun. Tapi kalau perut saya yang kumat, saya pergi dengan dokter Fauji. Dokter saya dokter Fauji, lambung dan hati. Nah, biasanya seperti itu saya. Dan kalau ada yang lain, saya ke dokter lain gitu. Nah, itu yang saya lakukan pada malam Jumat itu. Jumat pagi jam 7 saya di WA oleh Dokter Ihsan karena dia kenal saya. Prof, hasil swab kemarin dinyatakan positif. Hanya itu kalimatnya di WA-nya. Lalu dengan kalimat itu saya panggil istri, jarak kami 4 meter, saya di kamar, dia di pintu, anak-anak saya kumpulin semua, duduk di pintu semua. Saya nyatakan saya positif COVID dan Anda jangan dekat dengan saya. Oleh karena itu, tolong siapkan perlengkapan saya di kamar. Nah, kamar saya kebetulan ada pintu ke samping. Tolong perlengkapan saya. Apa itu perlengkapan? Saya minta piring, saya minta gelas, saya minta termos, saya minta semua, saya minta ada di kamar. Dan akan saya kelola sendiri. Piring selesai saya makan, akan saya cuci. Gelas selesai saya minum, akan saya cuci. Termos akan saya isi sendiri gitu. Nah, bagaimana dengan transfer nasi dari luar ke kamar saya? Anak saya, istri saya, keponakan, ini kan mereka belum tahu saya. Nah, itu semua mentransfer nasi dalam plastik gitu. Dalam plastik, sayur dalam plastik, kuah dalam plastik, semua dalam plastik atau daun, dibungkus pakai daun, lalu ditalam, ditaruh di pintu, saya ambil, tidak pegang talamnya saya. Saya ambil, saya pindahkan ke piring saya. Itu yang saya lakukan. Jadi bagaimana menjaga protokol kesehatan ketat di rumah. Nah, setelah saya tahu saya positif, anak-anak, istri saya panggil, saya perintahkan untuk pergi swab. Kalian sekarang, anak saya 3, istri, keponakan ada 1 di rumah, 5 orang, saya suruh pergi swab. Nah, sementara mereka mandi, siap-siap, saya telepon Dokter Ihsan. Saya telepon Dokter Ihsan, Dok,
tadi kan sudah saya terima WA-nya, saya positif. Apa saran Prof penanganan tentang saya? Beliau suruh saya ke Piniri. Nah, kemudian saya mau cari alternatif lain. Saya telepon dokter saya, dokter Maimun, Prof Maimun. Dok, apa yang Prof sarankan untuk saya? Saya positif. Saya sudah tahu Prof positif, diberitahu tadi oleh lab, dia bilang kan, karena beliau dekan gitu. Nah, saran saya Prof segera ke rumah sakit. Artinya dua pilihan, dua dokter yang sudah menyatakan saya ke rumah sakit. Saya pergi ke rumah sakit. Saya lapor saya positif, lalu diambil darah, diputu torak dari belakang, gitu ya, putu torak itu. Nah, lalu saya dikasih vitamin-vitamin. Nah, saya ingin kan pada saya tidak selesai sampai sekarang paling tidak. Apa yang saya diberi? Vitamin C, vitamin D, ya, imbus, apa ya, masih ada tersedia ini. Beberapa. Jadi semua ada 7 macam. Yang saya tahu obat virus cuma satu, oseltamivir fosfat. Oseltamivir itu tidak ada di apotek, cuman adanya di rumah sakit. Yang lain itu yang lain adalah untuk pemacu. Ada satu antibiotik misalnya kan, azithromycin gitu, azithromycin. Nah, itu dikasih. Kemudian vitamin C, vitamin D, vitamin ini dan semua. Bahkan vitamin E saya Natur E cuma diberi, Natur E. Nah, lalu disarankan silakan Pak makan yang bergizi. Nah, kan kita dengarlah dari para pasien yang telah pernah kena COVID, minum air kelapa, minum sari jeruk, minum madu dan seterusnya. Itu yang saya lakukan. Saya pulang ke rumah. Jadi artinya Jumat itu saya pulang ke rumah. Nah, anak-anak dan istri sudah pulang dari swab. Nah, rupanya malam Sabtu sekitar jam 11 mereka sudah dapat hasil bahwa istri saya positif, anak-anak saya negatif dan ganggu. Lalu mereka malam itu mengaturlah posisi masing-masing, tidak ada yang gabung satupun satu kamar. Nah, ini kan karena saya punya untuk itu di rumah. Bagaimana dengan masyarakat di kampung yang nggak ada fasilitas itu? Menjadi apa? Apa yang maksud saya masuk fasilitas? Anak-anak mau menempati kamar masing-masing, ada kamarnya gitu, ada kamarnya. Nah, ini kan jadi memang iya, bagaimana ya saya bilangnya. Nah, pagi saya baru diberitahu. Sudah bangun setelah saya subuh, dia lihat saya lagi berzikir, lalu istri saya bilang, kami menyampaikan hasil swab kemarin. Jadi mama ini positif, anak-anak negatif. Jadi diberitahulah pagi itu. Oke, kita ketat, kita lanjutkan yang sudah saya lakukan kemarin. Anak-anak lakukan itu, jangan ada yang sentuh, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Oke. Nah, sore dia ya agak khawatir gitu ya, agak khawatir. Dia telepon anak saya karena anak saya yang tua itu dokter gigi, baru selesai. Yang nomor 2 itu adalah kuliah di Fakultas Kedokteran semester 5, mahasiswanya Dokter Ihsan. Dia telepon anak saya, Givari, kamu di mana? Ada di rumah, Dok. Gimana ayah kamu? Biasa aja, Dok. Kamu ke rumah saya sebentar. Ada yang mau dokter kasih. Dia ke rumah, dikasihkanlah oximeter itu. Tolong kamu ukur saturasi oksigen bapakmu. Dia bilang. Nah, saya bilang, Pak, kerendahan ini oksigennya. Oke, kamu antara itu pulang sambil dia pergi ke dokter Ihsan, saya telepon dokter. Dok, saturasi saya 92%. Apa yang dokter sarankan? Sekarang juga Prof ke Piniri. Itulah habis maghrib saya ke Piniri. Nah, malam minggu itu berarti tanggal 5 malam. Tanggal 5 malam, atau malam tanggal 6. Nah, sampai ke Piniri tidak ada kamar. Tidak ada kamar. Semua kamar full. Piniri 1, 2, 3, 4 itu full. Artinya mungkin ada sekitar 60 atau 70 orang yang sedang dirawat. Karena full, saya ditempatkan di tenda.
tenda PNPB itu yang di depan COVID itu, di depan UGD COVID itu ada tenda besar. Bukan saya sendiri, orang lain juga di situ. Disampaikan baik-baik, Prof, ini nggak ada tempat. Prof, kalau mau pulang, tapi kami khawatir nanti kalau ada apa-apa nanti malam di rumah, oksigennya sudah bagus, tapi kami masih rada khawatir. Dr. Risan telepon kami, Prof Maimun telepon kami, Prof untuk dirawat. Nah, itu yang saya katakan tadi diskusi dengan Dr. Nora, bahwa saya banyak yang peduli gitu, banyak orang yang memberi semangat buat saya gitu, dan semua. Nah, akhirnya saya tidur di tenda itu. Baru pagi Minggu saya masuk ke ruangan. Nah, pagi Minggu itu saya sudah mulai diare, sudah mulai muntah-muntah. Nah, sambungan dari demam, tadi saya katakan demam, lalu agak sakit kepala. Nah, kapan saya hilang rasa? Minggu itu hilang penciuman, saya ke kamar mandi sudah tidak terasa apa-apa. Saya coba makan pisang yang dikirim oleh teman saya ke kamar, sudah tidak terasa pisangnya, tidak terasa manisnya gitu. Nah, itu di kamar isolasi. Kebetulan saya diisolasi berdua hari Minggu. Nah, saya minta dengan perawatnya, siang itu saya minta kepada perawat, saya masuk jam 10, siang sekitar jam 1 perawat ada, saya minta tolong, Dek, saya ini diinfus, karena saya diare dan muntah. Nah, oh, iya Pak, tapi tidak dilakukan sampai besoknya. Kenapa? Saya hanya terjemahkan, oh ya, dia tidak berani karena tidak ada advis dari dokter, tidak ada saran dokter. Nah, Bapak Ibu, adik mahasiswa, Bu Dokter, saya tidak pernah ketemu dokter. Kita tidak ketemu dengan dokternya. Dokter itu komunikasi lewat kita hanya via telepon intercom itu. Nah, kemudian gerak-gerik kita di situ hanya dilihat dari dari CCTV. Nah, itu yang. Nah, jadi kalau misalnya ditanyakan bagaimana gejalanya, tadi saya sampaikan demam pertama, demam. Jadi demam pertama itu saya makan paracetamol sembuh. Nah, demam kedua itu artinya tanggal 2 ya, tanggal 1 September, karena saya tanggal 3 swab. Tanggal 1 itu saya demam lagi, biasa, kemudian tanggal 2-nya hari Rabu, mulai sakit kepala gitu. Kepala saya sakit gitu. Jadi sakit kepala, saya bilang dengan istri, kepala saya sakit. Istri saya sudah curiga, ini adalah COVID gitu. Ini adalah COVID. Nah, oke, selesai. Jadi gejala apa yang dirasakan itu? Nah, kalau kemudian pertanyaannya berapa lama saya bisa negatif, ya sampel pertama itu adalah tanggal 3 September, positif tanggal 4. Saya di rumah sakit 9 hari, pulang ke rumah tanggal 14 September, tanggal 21-nya saya swab lagi. 21 September, saya swab lagi dengan istri berdua, karena kami berdua ini. Nah, istri negatif, saya masih positif. Lalu saya perpanjang lagi isolasi saya cek lagi tanggal 1 Oktober. 1 Oktober saya swab lagi, tanggal 2 hasilnya saya dinyatakan negatif. Nah, saya kembali ke cerita tadi itu. Kenapa saya bisa istri yang rawat? Prof, sebentar langsung kami ambil alih dulu, Prof. Ya, sebelum ceritanya dilanjutkan. Sebelum ceritanya dilanjutkan, langsung mohon maaf kami ambil alih, Prof. Jadi kita ingatkan dulu ceritanya sampai bagaimana istri yang bisa merawat yang negatif, alhamdulillah. Ya, 2 walaupun Oktober. Seminggu sebelumnya Ibu sudah negatif. Ya, 2 Oktober. Ibu sudah negatif duluan, padahal alhamdulillah. Baik, mungkin sebelum beralih ke pertanyaan berikutnya, begitu menarik sekali sebenarnya ceritanya, cerita dari Prof. Nah, yang kami terima dari cerita Prof adalah bagaimana terharunya kami, bagaimana aware-nya sang istri, ibu terhadap kesehatan rupanya ya. Jadi itu mungkin bisa jadi suatu pengingat juga untuk kita bahwa apapun itu, siapapun itu, virus ataukah yang lain, yang penting kalau untuk kesehatan itu kita harus aware gitu, Prof ya. Setidaknya paham bahwa kalau demam itu mungkin diberikan langsung paracetamol atau antibiotik lainnya yang kita bisa dapat sendiri di klinik gitu, di apotik gitu, Prof ya. Ya. Baik. Iya. Baik. Prof, selanjutnya
cerita Prof kan tadi sampai Bagaimana istri saya bahwa merawat? Prof sudah alhamdulillah ya. Kemudian kami sebenarnya sudah membaca bagaimana perjuangan ibu yang dengan kekhawatiran seorang istri, seorang ibu terhadap Prof memperjuangkan bagaimana caranya supaya saya harus bisa merawat Prof gitu ya. Ya. Iya. Ya. Mungkin Prof bisa cerita, mungkin bisa Prof sambung lagi ceritanya gitu. Baik, Karena memang podcast ini harus ada interaksi gitu antara kami dengan Prof ya, gitu. Baik. Ya, tanggal 6 ya, hari Minggu. Tanggal 6 hari Minggu. Tanggal 7 pagi saya ditelepon oleh dokter saya, 7.30. Itu baru saya dengan ketemu via telepon dengan dokter saya. Dokter saya, Bu Dokter Nora, dokter saya adalah Dokter Fahru Julfikar. Dokter Julfikar, Julfikar. Ahli paru. Dokter Julfikar, ahli paru. Istri beliau adalah Triana Dewi. Saya kenal beliau kenal baik dengan saya, kami kenal berdua gitu. Nah, kenapa? Karena dulu Ibu Cut Triana Dewi, istri beliau itu anaknya Pak Teguh Johan, itu staf saya di Bapeda Aceh. Ketika saya ke Bapeda Aceh, beliau adalah staf saya, si Cut Triana itu. Jadi kami sering interaksi kalau ada acara di Bapeda, kita undang beliau. Jadi Bu Cut bawa suaminya. Di situ perkenalan saya dengan Dr. Julfikar. Nah, jadi pagi itu Dr. Julfikar memperkenalkan diri. Saya Dr. Julfikar, ahli paru yang akan menangani Pak Prof selama di Pinire. Itu yang disampaikan ke saya. Lalu kami memperkenalkan, sama-sama memperkenalkan diri. Ternyata teman saya dan dia kenal saya. Nah, lalu saya ceritakanlah kondisi saya yang sudah lemah sekali gitu. Saya tadi malam sudah 6-7 kali saya di hari muntah, setiap mau makan apapun muntah. Nah, beliau kirim berbagai macam vitamin. Nah, lalu saya lihat vitamin itu satu-satu, karena HP di tangan, saya coba search juga apa barang ini sebenarnya. Jadi semua itu adalah penguat tubuh. Nah, kecuali oseltamivir. Saya search itu. Oseltamivir itu adalah antivirus SARS-2. Nah, jadi bukan khusus COVID juga oseltamivir itu. Jadi dia adalah obat antivirus SARS-2 yang sudah pernah berkembang sebelumnya. Itu. Yang lain saya lihat berarti Prof ya. Gimana? Sepupunya SARS-CoV berarti ya. Ya, SARS-CoV-2 berarti ya. Itu obat untuk SARS-CoV-1. Okay. Ya, itu dia. Baik. Jadi akhirnya sore saya beritahu dengan istri, saya bilang saya sangat lemah. Anak saya di luar terus selama saya rumah sakit itu 24 jam anak saya tukaran. 12 jam pulang, ganti yang lain, 12 jam pulang. Mereka khawatir kalau saya ada apa-apa gitu. Ada perlu apa-apa, mereka akan gedor perawatnya gitu. Nah, karena kita sendiri di kamar, perawat itu baru datang ke ruang kita pada jam-jam tertentu. 7.30 sampai jam 9 dengan APD lengkap, jam 12 sampai setengah 2 dengan APD lengkap, nanti jam 5 sampai setengah 7. Malam hanya 1 jam, jam 11 sampai jam 12. Di luar itu, pengalaman saya ya, nggak tahu kalau udah berubah. Pengalaman saya itu kita panggil pun untuk mengganti infus, tetap jawabannya iya, sudah habis ini, ya tolong Bapak matikan sebentar, kami siap-siap. Dan nggak datang itu, datangnya nanti pada jadwalnya saja. Jadi kalau misalnya kita jam 10 panggil, itu nggak datang, datangnya nanti tetap jam 12. Nah, saya memaklumi itu. Jadi saya mencoba untuk memahami semua kondisi itu. Karena COVID ini saya pikir bukan tugas seseorang, bukan tugas hanya pasien, bukan tugas hanya perawat, tapi tugas semua orang. Saya memahami itu. Nah, mencoba saya menerima dengan lapang dada kondisi itu agar tidak lemah tubuh saya gitu. Nah, sore saya beritahu istri, saya tinggal sendiri, teman saya di kamar ini sudah keluar. Nah, kondisi saya seperti ini. Istri saya dengan kemampuan dia komunikasi, dia telepon Pak WR1, dia telepon ke sana, dia telepon kemari. Nah, Dr. Saprijal juga kita komunikasi, Ketua ID Aceh. Dr. Saprijal cuma kasih jalan kalau mau masuk dengan status ibu tidak boleh aturannya, karena ibu adalah OTG, tidak boleh. Sedangkan Bapak memang sudah terpapar seperti itu. Nah, tapi kalau Ibu berani masuk, coba telepon Pak Rektor. Itulah ditelepon Pak Rektor, kemudian
saya nggak tahu dari mana jalurnya. Bahkan saya kaget ketika anak saya bilang, karena istri saya tidak komunikasi dengan saya urusan itu. Anak saya bilang, sebentar lagi mama masuk ke ruang papa. Kok bisa? Saya pikir apa istri saya juga tumbang gitu. Saya telepon istri, enggak, saya nggak ada masalah, saya tetap masih posisi OTG. Nah kan terus dia bilang, papa kan kondisinya sudah parah ini, sudah lemah sekali. Saya pikir saya harus masuk untuk memaksa sesuatu gitu, memaksa sesuatu. Akhirnya dia masuk dengan status pasien COVID. Nah, jadi mulailah saya dikasih nasi bubur. Nasi bubur itu 2 sendok ditaruh di gelas oleh istri saya, kemudian dicampur dengan air panas, lalu diaduk. Jadi saya seperti minum susu. Kalau minum makan nasi itu seperti minum susu. Karena yang lain nggak masuk gitu, yang lain nggak masuk gitu. Kalau mau dikunyah itu pertama tidak ada rasa dan tidak masuk, maka harus glek gitu. Jadi seperti itu yang dilakukan oleh istri saya. Nah. Dan dia bukan hanya untuk saya aja, pasien-pasien di rumah sakit itu juga didatangi seperti itu. Ibu perlu apa? Saya akan bantu. Ibu perlu apa? Enggak, saya perlu perawat. Perawatnya belum datang, istri saya. Nah, saya tanya kenapa seperti itu? Dek kan ada OTG. Ya mungkin ini yang menyebabkan saya sembuh. Apa yang saya lakukan ini menyebabkan saya segera sembuh. Jadi pasien di sebelah dilayani, pasien di depan dilayani, di samping melayani saya gitu. Nah, malam dia sepanjang malam saya lihat cuma hanya berzikir aja gitu kan. Nah, seperti itu. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu barangkali saya sangat dramatis lah. Artinya itu kondisi saya yang paling sangat down. Gitu. Sangat down. Dan saya sudah tidak mampu bangun sholat. Saya hanya sholatnya sambil terlentang. Tentu wuduknya saya sudah tayamum. Nah, itu yang saya lakukan. Walaupun kalau ke kamar mandi itu, mau tidak mau harus. Istri saya hanya kasih plastik untuk saya kalau untuk muntah, kalau untuk kamar mandi tidak ditemani, saya merangkak sendiri gitu, saya pergi sendiri gitu. Nah, itu yang di rumah sakitnya sehingga tanggal 14 itu saya pulang. Nah, saya masuk ke pertanyaan lain. Kalau nanti ada mau direspon silakan potong ya. Nah, bagaimana dengan tanggapan anak-anak? Tadi sudah saya singgung. Ya, saya pikir karena istri saya sangat teliti tentang ini. Ya. Ya. Kita potong dulu, Prof. Sebentar ceritanya. Sebenarnya itu merupakan cerita yang sangat menarik sekali, Prof. Karena jujur baru tadi juga saya dikirimkan file cerita tulisan Prof itu sebanyak 10 halaman yang sampai beberapa part dari tulisan itu membuat saya benar-benar menangis karena bagaimana kerasnya perjuangan tidak hanya dari Prof sebagai pasien, namun juga dari segi anak-anak yang sampai tidur di parkiran, Prof ya, di dalam mobil karena nanti takut kalau tidur di rumah, kalau misalnya tiba-tiba ada sesuatu yang memang urgent, terlalu jauh untuk datang ke tempat Prof. Luar biasa sekali sebenarnya. Jadi benar seperti apa yang Prof bilang, mungkin salah satu faktor terbesar bisa sembuhnya Prof itu keluarga, ya karena dan teman-teman, adanya support system sangat bagus. Jadi support system Prof itu Masya Allah luar biasa sekali ya Prof ya. Baik, di luar dari cerita Prof yang nanti kami, insya Allah kami minta izin kepada Prof untuk mengupload cerita berupa file di Google Drive dan akan kami letakkan linknya di deskripsi YouTube. Kami minta izin bisa Prof ya, supaya nanti teman-teman yang lain bisa membaca dengan bebas tanpa harus melihat bagaimana izin Prof. Karena kami sudah minta izin duluan gitu Prof ya. Baik. Oke, baik, terima kasih Prof atas ceritanya. Nanti kita sambung lagi cerita Prof, namun mungkin kita lihat dulu tanggapan dari dokter nih Prof. Mungkin dokter sudah. Oke, bagaimana dokter? Mohon maaf Ibu Dokter, tadi Laila terputus sebentar berhubung gangguan jaringan yang tidak di luar kendali Laila nih Prof. Dokter. Oke, maaf dokter, gimana? Dokter masih aman? Aman. Iya. Baik, oke Dokter Nora. Laila panggilnya Dokter Nora ya? Iya. Ya. Mungkin sebelum jauh bertanya, Dokter Nora setelah mendengar cerita dari Prof yang begitu, mungkin kita bilang dramatis, iya. Romantis pun ada. Perjuangannya luar biasa. Gimana nih Dokter dari segi dunia medis nih? Baik, silakan Dokter. Dari kisah Prof ini memang apa ya, kalau dilihat memang faktor kesembuhan terutama itu ya
ketika menghadapi ini tidak stres, kemudian ada support, dukungan dari berbagai pihak, terutama keluarga. Itu memang faktor utama. Dan benar seperti Prof bilang, memang COVID-19 ini tidak ada obat, namanya virus tidak bisa dibunuh. Jadi yang disupport itu memang sistem imun untuk melawan. Jadi seperti sudah dijelaskan sekian banyak obat yang dikasih, memang semuanya imunomodulator ya untuk membangkitkan sistem imun. Tidak, bukan obat lain. Menghadapi masa-masa kritis sembuh. Sama juga dengan penyakit virus yang lain, misalnya demam berdarah. Itu kan penyebabnya juga virus. Cuman hanya penularannya tidak man to man, manusia ke manusia. Itu kan perlu vektor si nyamuk ya. Vektor, ada vektornya ya. Ketika masa krisis berhasil dilewati, orangnya sembuh, pasiennya sembuh. Tapi ketika masa-masa kritis hari keempat, kelima itu tidak bisa dilewati, makanya ada yang meninggal. Kalau yang cepat ketahuan gitu kan, misalnya dia merasa demam, tidak membiarkan saja dikira demam-demam biasa, langsung ngecek cepat penanganannya. Ya penanganannya cuman semuanya untuk membangkitkan sistem imun dan tidak untuk jangan sampai dehidrasi orangnya. Salah satu tadi gejala Prof yang itu diare ya. Untung si ibu cepat respon gitu, harus cepat-cepat datang ke situ kan, kemudian kasih makan. Kalau seandainya tidak masuk makanan lagi, kan umumnya meninggalnya bukan karena si virus ini langsung, tapi karena udah sistemik itu gangguannya ya, dehidrasi segala macam. Luar biasa. Iya, makanya kita sebenarnya kalau kita lihat dari sekarang, dari dunia yang ada di dunia rumah sakit, mungkin kalau orang awam, saya juga termasuk salah satu orang awam, kalau melihat kenapa dokter-dokter tidak maksimal gitu, mungkin kita menilainya dokter sepertinya tidak maksimal, kenapa hanya mengunjungi pasien pada jam-jam tertentu saja, tidak ketika merasa sudah habis, kenapa nggak langsung gitu ya Prof ya, padahal itu sudah sesuai prosedur yang mereka jalankan, dan semuanya itu terbatas seharusnya. Tidak semuanya bisa dilakukan oleh dokter. Mungkin apa yang dilakukan itu secara keterbatasan waktu kunjungan, waktu perawatan, itu sebenarnya sudah ada dalam sistem mereka dan mereka tahu apa fungsi dari itu. Cuman kita kadang-kadang ya kurang sabar, dan alhamdulillahnya untuk Prof diberi kelebihan, diberi kesempatan oleh Allah untuk masuk sang istri ikut merawat gitu ya. Alhamdulillah sekali. Baik, jadi untuk SARS-CoV-2 ini, sepupunya SARS-CoV-1 yang pada 2003 kita tahu sangat marak juga di Cina gitu ya. Berarti betul sekali yang dibilang dokter bahwa sebenarnya tidak ada obat, hanya saja kita bisa melawannya dengan cara memperbaiki imun dari tubuh kita sendiri. Ya, benar begitu dokter ya? Iya, betul. Ya, kalau dari dokter, nah sebenarnya dari podcast ini kita sudah tahu satu jawaban, bahwa virus itu benar ada. Buktinya adalah Prof itu sendiri. Cuman dari sekarang banyak sekali berita-berita yang kita tidak tahu kebenarannya itu dari mana. Mungkin bisa kita bahas tentang beberapa informasi yang mengatakan bahwa virus ini virus ini merupakan bisnis. Nah, mungkin Prof pernah dengar, mungkin dokter pernah dengar virus ini bisnis gitu. Pernah ya? Iya, mungkin sekarang saya akan tanyakan dari segi dokter, dari pendapat dokter. Untuk informasi-informasi yang mengatakan bahwa virus, apalagi akhir-akhir ini ada satu berita, mungkin dokter juga sudah dengar, ada satu aliansi dokter dunia yang mengatakan dari ACU2020.org bahwa mengatakan mereka COVID ini tidak berbahaya sama sekali, hanya penyakit musiman yang tidak perlu dikhawatirkan terlalu berlebihan seperti yang diberitakan media gitu dokter ya. Kalau dari segi dokter yang memang langsung melawan penyakit ini di lapangan, itu gimana pendapat dokter terhadap berita yang seperti itu? Yang pertama pendapat saya mengenai yang virus ini dibuat atau sengaja dibikin untuk bisnis gitu kan, nanti setelah orang terinfeksi akan dibuat antivirusnya.
dan sebagainya. Iya, benar. Saya yang pertama, apakah virus ini mau dibuat atau memang terjadi secara alami, tapi faktanya sudah menyebabkan berjatuhan korban. Dan tugas kita dari segi medis ya menangani pasien, menyelamatkan sebanyak-banyak jiwa yang bisa kita selamatkan. Sama seperti misalnya ini untuk sebuah komputer, kan virusnya ada yang kan dibuat dan kemudian mereka membuat antivirus. Mau tidak mau kita kan harus juga belajar. Mau tidak mau harus kita beli antivirusnya agar kalau enggak ya udah install lagi. Sekarang virusnya sudah ada. Mau apakah penyebab dia datang ke dunia ini konspirasikah, dibuatkah, atau secara natural datangnya, yang harus kita ini kan harus kita hadapi. Ternyata virus ini sudah memakan korban. Kalaupun dianggap tidak ada, jadi yang menyebabkan telah berjatuhan korban yang banyak dan telah menyebabkan pandemi di seluruh dunia, siapa biangnya, ya kan? Inilah bukti hidup, salah satunya Prof ya. Ya, jadi sudah. Yang kedua tadi yang aliansi dokter ya. Iya. Itu saya sudah juga membaca yang dokter-dokter ini saya dengar mereka sudah istilahnya kalau dari ID sudah dikeluarkan, di ban istilahnya dari organisasi dia sendiri. Kemudian apakah bisa dipertanggungjawabkan? Maksudnya pasti ada yang mereka itu siapa di ruangan yang seperti itu, Mak? Kok bisa gitu di ruangan yang biasa saja melakukan konferensi terus kan ada hanya beberapa ya, hanya sekitar 10 dokter yang menyatakan oh ini virus yang musiman dan selesai April. Nyatanya sekarang sudah hampir November, kenapa belum selesai ya kan? Dan kasusnya terus meningkat terus. Itu saja kalau saya. Sedangkan dokter-dokter dunia lain menyatakan ini sangat berbahaya. Dan virusnya ini seperti monster, dia bisa tidak hanya ke saluran nafas saja kan? Ke saluran cerna, ada juga yang sampai kasus-kasus yang sampai dan sebagainya. Kebanyakan dokter dunia setuju ini virusnya bahaya, bukan yang kayak virus flu ya. Benar sekali dokter. Jadi kalau kita bahas ini sebenarnya betul atau tidak, hoax atau tidak, informasinya sebenarnya nggak habis dokter ya. Sampai ganti tahun pun nanti nggak habis. Ada aja informasi. Yang satu lagi ini sedikit benar. Jadi tidak akan habis-habis. Sehat ataupun yang sedang dirawat, mungkin saling membantu untuk menjaga kesehatan, juga membantu para dokter gitu dokter ya. Jadi tidak perlu pusing, tidak perlu membuat diri kita malah kehilangan imun tubuh gara-gara mendengar berita-berita yang tidak jelas itu dokter ya. Iya. Jadi depresi ya. Iya, jadi depresi nanti. Karena memang secara dari Lela juga pernah baca bahwa SARS-CoV-2 ini bahkan 10 kali lipat lebih ganas daripada sepupunya yang 2003 dulu, SARS-CoV-1 gitu dokter ya. Iya. Contohnya saja Profesor sudah merasakan sendiri. Jadi Prof, sebenarnya dari gejala-gejala yang ada diberitakan, mungkin di pamflet-pamflet, di artikel-artikel Google juga, bahwa kita sebenarnya bisa mendeteksi secara individu pribadi kita bahwa ketika kita sedang berada dalam masa kesehatan yang lemah, kita memang dianjurkan untuk isolasi mandiri gitu Prof ya. Jadi yang ingin saya tanyakan juga boleh dijawab oleh Prof ataupun boleh dijawab oleh dokter dari dunia medis tentang swab test dan rapid test. Nah, kalau Prof mungkin ketika sudah ada gejala, Prof mudah nih untuk langsung swab test gitu, Prof ya. Bukan seberapa gitu, Prof ya. Kalau untuk kesehatan, alhamdulillah ada gitu. Allah beri kelebihan. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan ekonomi? Nah, untuk Prof dan dokter, mungkin boleh diberi tanggapan mengapa rapid dan swab test masih
diambil fee, dan bagaimana pendapat Prof untuk para low economic level bisa mendapatkan layanan swab sama rapid test dengan mudah? Gimana? Mungkin bisa dijawab Prof dulu. Bagaimana, Prof? Baik. Baik, ini ditanya ke saya, kita tanya ke gubernur ini. Aduh. Pertama kita tanya ke gubernur. Ya, baik. Saya yang tadi mungkin nggak tahu, Dr. Nora nggak berani tegas jawabnya kali ya. Saya mau koreksi itu tadi. Bukan dokter itu melayani kita terbatas, nggak mau datang ke ruang, bukan itu. Karena penyakit ini sangat berbahaya. Dan sementara ini yang berjibaku dengan itu hanya dokter. Nah, oleh karena itu kalau dia tidak darurat, dokter tidak masuk. Tapi yang darurat, saya tahu yang kemarin yang darurat teman saya, misalnya dokter Imai misalnya. Dokter Imai itu kan terkena, saya dengar dari dokter Sahrijal yang ketua ID. Dokter Imai itu kenanya ketika mengoperasi jantung, dia akan ikut di dalam itu sebagai anestesi di dalam tim itu. Dia kan dokter anestesi. Dia ikut di situ dalam rangka operasi jantung pasien COVID. Nah, dia terkena itu dia. Nah, ini yang kita maksudkan kalau dokter misalnya datang ke ruang pasien COVID, itu kan kita tidak tahu bagaimana ya ceritanya melalui droplet gitu, tapi kan melalui tangan juga bisa, melalui apa juga bisa gitu. Jadi itu. Dan makanya saya katakan tulisan saya itu saya sangat paham kalau saya hanya dikunjungi oleh perawat. Jadi yang kunjung jam-jam tertentu itu perawat, bukan dokter. Dokter hanya komunikasi dengan saya hanya via telepon. Kalau saya butuh sekali dengan dokternya, ada sesuatu yang saya butuhkan, saya WA. Nah, makanya saya katakan bahwa sakit apapun tidak boleh sendiri, harus ada orang yang mendampingi kita, harus ada orang yang memberi perhatian untuk kita semangat. Nah, kalau di rumah sakit, di ruang pasien itu, di ruang pasien COVID itu, kita kan seperti orang tidak berguna gitu. Kita di situ sendiri, tidak ada yang melayani, tidak ada yang datang. Hanya datang yang buat kita takut ya, yang datang perawat dengan APD lengkap, orangnya kita tidak tahu siapa gitu kan, karena dia tertutup semua gitu kan. Nah, jadi harus ada memang perhatian semua orang. Nah, oleh karena itu karena ini akan ada dimasuk di YouTube misalnya kan, saya hanya ingin menghimbau bahwa ini ada tugas kita bersama termasuk masyarakat. Nah, itu dia. Nah, lalu bagaimana kalau swab atau rapid juga nanti mohon koreksi Dr. Nora. Setahu saya rapid sekarang sudah tidak dianjurkan. Karena rapid itu orang reaktif, penyakit flu pun bisa reaktif, orang demam pun reaktif dia. Asal ada virus apapun dia reaktif kita. Nah, tapi kalau dia reaktif. Gitu. Ada keponakan saya satu pulang dari Melabuh karena saya sudah kena di rumah. Dia pegawai Pemda. Saya paksa dia untuk pergi swab. Dia bilang dia sudah rapid. Satunya negatif, satunya positif. Mohon koreksi, dok. Ada IgM dan ada IgGM ya, apa ya? Yang satunya positif, satunya negatif. Waktu di swab, saya suruh dia pergi swab, dia negatif gitu. Jadi hal seperti itu. Nah, pertanyaannya kenapa harus bayar? Itu yang dilakukan pemerintah. Kalau misalnya kita sudah menjadi pasien, kemarin juga ada nanya di grup saya, kenapa harus bayar walaupun cuma rapid 150, saya nggak punya uang. Apalagi kalau misalnya swab. Swab kemarin ditetapkan harganya oleh pemerintah sekitar 900.000 dan diskusi kita dengan teman-teman lab 900 itu kita tidak bisa kerja. Nah, saya bisa bayangkan bagaimana teman-teman di lab COVID itu kerja. Misalnya Unsia, lab infeksi itu, yang setahu saya yang transfer gen itu cuma 3 ahlinya di situ. Yang melakukan apa ya, replikasi itu, yang melakukan ya replikasi. Nah, kenapa tadi ada saya singgung kenapa dokter Ihsan begitu khawatir saya disuruh terus ke rumah sakit gitu. Nah, saya sempat telepon beliau, kenapa dok khawatir kali, agak sedikit khawatir Prof. Enggak, viral load Prof tinggi sekali dia bilang.
Nah, saya tidak mau tahu, belakangan saya search lagi di Google apa yang dimaksud dengan viral load, apa yang dimaksud dengan city value gitu. Karena itu disampaikan city value Prof itu 19, kalau saya nggak salah dibilang 19 atau 18. Tapi viral load-nya tinggi. Akhirnya saya paham bahwa viral load itu jumlah virus yang ada dalam tubuh saya itu sangat tinggi. Itu satu. City itu sehingga karena dia sangat tinggi, lalu di putarannya itu ditemukanlah saya di putaran 19. Biasanya orang di replikasi 25, 26, 27 atau bahkan di atas 30. Nah, belakangan saya tahu rumah sakit lab Bangkes kalau sudah di atas 30 ditemukan itu city value-nya itu sudah dinyatakan negatif. Tapi di Unsia saya dengar masih 36. Jadi menuju angka 40. 40 mungkin dianggap 0 ya. Jadi kalau dia 36 baru dinyatakan negatif. Kalau di rumah sakit 30 sudah dinyatakan negatif. Nah itu. Lalu kenapa harus bayar? Nah, kan itu dia. Karena apa ya, Bu Dokter mohon koreksi. Apa namanya itu testernya itu kan mahal. Nah, maka jadi pasien dulu baru gratis. Tapi kalau misalnya kita masuk ke rumah sakit, saya diputus, saya di scan, saya di swab di rumah sakit itu nggak ada bayar. Di Unsia saya nggak bayar, Unsia yang bayar, bukan saya. Unsia yang bayar. Kalau Unsia saya datang, misalnya karena saya dosen nggak dibayar, orang lain harus bayar juga, gitu kan. Nah, jadi kalau ada swab mandiri itu bayar. Kalau ada swab karena kita sudah sakit, sudah ada gejala, maka ditanya apa gejalanya, demam. Maka kalau misalnya kadang-kadang keponakan saya waktu itu nggak dikasih kalau nggak ada gejala, udah kamu bilang aja kamu demam, kamu bilang aja kamu hilang rasa, kamu bilang aja kamu ini. Nah, padahal itu kita bayar. Nah, kita bayar itu dan karena kita bayar itu pun itu juga bisa karena macam-macam tanya harus ini, kenapa harus swab, kenapa harus ini? Ya saya demam, saya kehilangan rasa, saya kehilangan penciuman, baru bayar kita. Kenapa? Regennya itu terbatas. Kemarin kan di Unsia, lab Unsia tidak dilayani yang umum kan, sudah tidak dilayani umum kecuali yang kantor-kantor karena regennya sudah habis. Jadi itu paham saya gitu. Oke, berarti kalau dari Prof karena reagennya mahal, makanya kita harus bayar. Seperti itu Prof ya. Kalau dokter gimana dokter? Kenapa harus bayar kira-kira? Karena kenapa Laila tanya ke dokter? Karena isu-isu dari suara-suara angin masyarakat awam, jadi itu pasti bayarin dokter tuh mahal. Nah, itu kalau dari segi dokter gimana, Dok? Oh, karena ini ya. Dokter. Itu ya, karena dokter banyak bilang pasien yang negatif, dibilangnya positif COVID, biar dokter banyak uangnya gitu ya. Tapi kalau bayar memang selain regen ada juga ya apa ya istilahnya untuk mentransfer si virusnya kan ketika di swab kan ngambil pakai kapas kan. Kapas ke ini jadi buat medianya itu juga terbatas. Mindahin. Makanya kenapa dulu kita malah awal-awal Aceh ini ada kasus COVID, malah kan sampelnya harus kirim ke Jawa dulu ya kan, makanya lama hasilnya, bahkan pasiennya kadang ada yang sudah meninggal, baru ketahuan dia positif atau negatif, terkonfirmasinya orangnya sudah meninggal, tapi baru ketahuan seminggu kemudian positif atau dia negatif, tapi terpaksa pasien harus ditata laksana sebagai COVID. Agar nanti sananya dia positif, orang yang harus melakukan fardu kifayah tidak tertular kan, dan ternyata ketika negatif, alhamdulillah, tapi kalau seandainya positif gimana? Sekampung bisa terkena kan? Nah, itu masalahnya kita ini kan untuk maklum saja di Indonesia sangat besar, mungkin dananya juga. Pokoknya intinya itu masalah regen, masalah untuk media transfernya. Seandainya harus digratiskan semua, orang juga akan datang dengan gejala flu biasa, minta di swab kan, minta di rapid. Jadi memang orang-orang ke suspek COVID yang akan kalau di puskesmas itu cuma ada rapid test. Kekurangannya gini Prof. Rapid dengan dengan PCR ya. Swab itu PCR. Ya. Kalau yang rapid kan yang dicari itu kan imunoglobulin IgM dengan IgG. Imunoglobulin M dan yang IgM dengan IgG.
Yang M itu untuk melihat bahwa ini masanya masa akut, sedangkan yang G-nya itu udah kronik, udah lewat, bukan fase-fase awal lagi, sudah mau penyembuhan. Terus seandainya PCR itu yang dilihat itu adanya zat apa ya, negatif rapidnya belum tentu itu memang benar-benar dia tidak terinfeksi virus, karena ada juga yang hasilnya negatif dan positif palsu yang dari rapidnya. Jadi untuk menegakkan diagnosa dari COVID-19 ini memang PCR. Jadi tidak dianjurkan rapid test. Karena untuk rapid ini positif sendiri misalnya harus tunggu dulu, dia kan virus ini ada masa inkubasi, disebutkan masa inkubasi itu artinya masa dari seseorang masuk terkena virus sampai muncul gejala gitu. Bisa 2 sampai 7 hari baru muncul gejala. Ketika kita tes misalnya pada awal-awal hari kedua dan seterusnya, bisa aja IgM ini belum muncul, kan ini antibody ya, dibentuk oleh tubuh butuh waktu. Jadi hasilnya negatif, dia belum tentu ini negatif COVID. Tapi kalau seandainya PCR-nya negatif, biasanya ya benar negatif. Tapi seandainya PCR-nya positif, berarti terdeteksi di tubuh seseorang itu dia ada virusnya. Tadi yang masalah apa tuh tadi, yang viral load itu benar, yang Prof itu sangat tinggi. Kenapa harus cepat-cepat dia diisolasi ke rumah sakit, ke Pinere ya? Karena viral load itu artinya jumlah virus yang ada di tubuh. Seandainya dia bersih sekali, berapa ribu, berapa juta gitu kan yang keluar virusnya. Jadi tingkat menginfeksi dia mentransmisi atau menularkan ke orang lain yang dikhawatirkan. Kan di COVID-19 ini yang sangat berbahayanya sebenarnya bukan dia efek membunuhnya, karena dia membunuhnya karena biasanya sebagian besar pasiennya ini meninggal kan karena komorbidnya, penyakit penyerta, ada gula, ada. Nah, itu dia dokter. Ya. Ininya kan penularannya, makanya di sekarang kan dianjurkan isolasi mandiri, social distancing, physical distancing, begitu kan? Dari pertanyaan tadi, kesimpulannya ya yang pertama karena reagennya mahal. Terus yang kedua mungkin karena keterbatasan teknologi ya Prof ya dokter. Karena keterbatasan teknologi yang dimiliki oleh negara kita ya mungkin mewajibkan kita untuk bayar. Dan benar sekali yang seperti dokter bilang bahwa kalau gratis orang akan berbondong-bondong. Flu sikit langsung rapid test ataupun swab test. Dan itu bahkan berguna juga sebenarnya ya. Supaya orang jauh lebih aware terhadap diri sendiri. Jadi nanti lebih peduli terhadap kesehatan. Kemana harus mengikuti protokol kesehatan, karena nanti kalau harus swab ataupun rapid kan harus bayar gitu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin kami punya pertanyaan yang sebenarnya sudah dijawab oleh Prof dalam tulisannya, sehingga pada hari ini, pada kesempatan ini kami akan tanya bagaimana pendapat dokter. Nah, untuk pasien COVID, bukankah kita mendengar banyak sekali gejala-gejala yang beda pasien, beda gejala gitu dokter? Sebenarnya sudah dokter singgung tadi sedikit bahwa padahal dia itu terkena positif COVID, tapi yang sakitnya asam uratnya, atau lambungnya, atau sesak nafasnya, kayak gitu ya dokter ya. Mungkin kalau jawaban dari Prof ya, karena kalau dari tulisan Prof langsung menulis bahwa karena memang virus itu menyerang sistem-sistem yang memang dulunya kita pernah lemah di bagian itu. Mungkin Prof ada lambung, ada asam urat, jadi virus lebih mudah menyerang ke bagian itu. Makanya gejala di setiap pasien itu berbeda. Nah, kalau dari segi dokter, bagaimana nih dokter? Apakah benar seperti itu atau mungkin ada faktor lainnya sehingga membuat gejalanya itu berbeda, beda-beda pasien? Silakan dokter. Gejalanya berbeda-beda ini memang sebenarnya sendiri. Virus ini kan walaupun namanya mirip yang corona juga, satu golongan gitu ya, corona SARS-CoV-2 satu golongan, tapi kan dia yang 19 ya, tahun 2019, makanya dibilang novel virus, virus baru yang
karakteristiknya sendiri peneliti aja baru tahu karena dia baru jenis yang baru. Jadi untuk karakteristik dia belum sepenuhnya diketahui. Kemudian mengapa dia menyerang berbeda-beda? Umumnya yang saya lihat dari kasus-kasus yang muncul di corona ini menyebabkan apa ya, memperparah penyakit yang kita sendiri misalnya udah ada penyakit penyerta komorbid gitu. Ya, sudah ada asam urat, sudah ada penyakit jantung, gula, darah tinggi, semua jadi kalau maka kenapa orang yang lain selamat gitu, yang sehat-sehat, bahkan ada yang tanpa gejala, ada yang gejalanya ringan, cuma hilang rasa, tapi kemudian sembuh karena dia tidak punya penyakit komorbid biasanya. Tapi ada menurut penelitian yang saya lihat dari Amerika, ada sekian persen, sekitar 10-20%, ada yang memang meninggalnya murni karena COVID, tidak tanpa penyakit komorbid. Tanpa gejala. Bukan tanpa gejala, dia tidak punya penyakit lain bawaannya dari badannya. Misalnya, kalau Prof kan punya ya penyakit komorbidnya ya kan, penyakit lambung, ya, asam urat, tanpa penyakit bawaan gitu dokter. Betul. Sedangkan penyakit umumnya yang pernah diderita di luar negeri ada di Turki atau di negara Eropa lainnya. Kenapa orang-orang yang lansia ini mereka utamanya untuk tinggal di rumah, stay at home gitu, jangan sampai keluar karena mereka adalah kelompok paling berisiko apabila nanti tertular. Mereka ini yang langsung tumbang. Bagus, mereka boleh bekerja, tapi dengan protokol kesehatan. Tandanya semuanya di lockdown, pemerintah juga memikirkan efek dari ekonomi, tidak bergeraknya ekonomi. Dalam waktu berapa bulan sudah kolap ya negara ini kan? Itu sebetulnya, kalau yang saya lihat. Oh iya betul. Iya dokter. Oke, jadi kalau misalnya ini dari segi dokter, kalau virus yang memang seperti sekarang bahwa Prof sudah diberitakan sudah negatif. Nah, alhamdulillah. Apakah mungkin virus yang dulu pernah menyerang Prof itu bisa reaktivasi mungkin dokter? Apakah itu kemungkinannya ada? Kira-kira kalau ada berapa persen, dokter? Hanya sebutkan persennya saja mungkin? Sejauh yang saya tahu ya, untuk yang penyakit virus pada umumnya apabila sudah pernah terpapar gitu, tubuh kita membentuk antibodi, jadi dia akan mengingat virus ini, ketika masuk lagi langsung diberengus gitu kan, langsung dibabat gitu habis. Untuk reaktivasi sepertinya kecil sekali kemungkinannya, kecuali ada beberapa kasus saya baca ya, pernah saya diskusikan dengan teman-teman di grup sama angkatan saya, ada beberapa kasus di Jepang dan negara mana saya lupa, setelah negatif dia positif lagi, dan kan dikatakan COVID-19 ini ada beberapa tipe gitu kan, tipe 1, 2, 3, tipe. Apakah dia terkena tipe yang lain? Soalnya tipe yang Asia, yang Indonesia ini dengan yang Amerika beda katanya. Kemudian yang Wuhan ini dengan Singapura beda. Ini kan yang info yang beredar. Jadi bisa aja terinfeksi yang beda, bukan reaktivasi. Jadi positifnya karena terinfeksi lagi. Tapi biasanya dengan yang sama, berarti positif lagi bisa aja ini positif negatif palsu yang dia ini. Kemudian minggu berikutnya dia tes lagi, oh udah positif lagi. Diduga ini reaktivasi, bukan. Ternyata bisa saja ini negatif palsu yang awalnya. Jadi alat tesnya ini, apakah yang dia tes itu dengan rapid apa dengan PCR, ini tidak dijelaskan. Jadi kemungkinan kalau pakai rapid ya kekurangannya itu ada positif palsu, negatif palsu dan positif palsu. Kalau secara umum, secara virus ini sifatnya ketika sudah imun,
jarang reaktif, tidak reaktif lagi. Sama seperti misalnya kena DBD ya, saya demam berdarah, sudah pernah terkena kayak saya ya. Dulu saya prakteknya di Jakarta, di Kapal Utara. Di situ setiap musim hujan pasti berjatuhan pasien demam berdarah, dan saya kadang sudah sangat tanpa hasil lab sudah langsung menduga, oh ini gejalanya pasti demam berdarah karena memang daerah endemik ya, asal musim hujan udah ini. Tapi saya sekian lama tinggal di situ tidak pernah terkena lagi demam berdarah, karena ketika kuliah dulu sudah pernah, jadi sudah kebal. Padahal demam berdarah pun punya tipenya ada 4 strain-nya, strain 1, strain 2, strain 3, strain 4. Jadi tubuh sudah imun, sudah kebal. Oke, baik. Ya, terima kasih dokter. Jadi berarti kalau untuk Prof jangan terlalu cemas karena kemungkinan untuk reaktivasi itu 0,sekian% gitu dokter ya. Bahkan yang kita takutkan itu bukan virus itu yang reaktif, tapi ada virus baru yang memang kita belum punya antibodi dari diri kita sendiri sehingga bisa menyerang tubuh kita gitu dokter ya. Iya, betul. Karena waktu kita juga sebenarnya sudah berada di penghujung podcast, jadi dari nanti akan Laila coba rangkumkan lagi satu persatu apa yang patut kita ketahui dari podcast ini supaya nanti mudah didapatkan, mudah didengar oleh para subscribers YouTube-nya Himatek, karena tadi mungkin ada gangguan jaringan dan lain sebagainya. Baik, mungkin yang pertama untuk Prof. Abu Bakar, untuk closing statement-nya Prof, mungkin terkait apa sebenarnya yang patut dilakukan oleh kami yang memang alhamdulillah belum terkena COVID, ataupun para mantan pasien COVID yang sekarang sudah sembuh. Mungkin bisa diberikan satu atau dua kata-kata penutup, Prof? Ya. Baik, ya saya sebagai close statement, saya hanya ingin berpesan tertib dan disiplin. Nah, aturannya sudah jelas ya, pemerintah mengatakan kemana pergi pakai masker. Kalau bahasa Aceh, apa ya, be tunggang lah, gitu kan. Jadi jangan tunggang gitu ya. Apa tunggang namanya ya? Ya. Yang penting tertib dan disiplin, kemana pergi pakai masker, dan saya selalu membalik. Saya pulang ke kampung, sebentar ya, agak panjang. Saya pulang ke kampung, saya tidak mau salaman dengan para pihak yang saya ketemu. Lalu dibilang saya sombong gitu kan. Di awal COVID ini, saya bukan sombong, saya bilang, dan saya tidak takut dengan Anda ini, sehingga saya takut kena COVID dari Anda, bukan. Yang saya takutkan, saya menularkan COVID kepada Anda. Jadi kita balik dia, saya menularkan COVID kepada Anda. Kenapa? Anda tetap di sini, terinclude di sini, tertutup di sini, saya datang dari mana-mana. Jadi kemungkinan COVID itu ada di saya. Kalau saya salaman dengan Anda yang akan kena dari saya, bukan saya kena dari Anda. Nah, itu ternyata dipahami orang gitu. Nah, jadi pesan saya sudah benar ini, pakai masker, jaga jarak, jangan pergi ke tempat ramai. Kalau tidak penting sekali, tidak darurat sekali, nggak usah pergi ke tempat ramai. Kalaupun harus pergi, jangan lama-lama. Keluar dari situ langsung cuci tangan, kan gitu dia tertib. Nah, saya terus terang aja ini karena acara mahasiswa, saya melihatnya mahasiswa yang tunggang, bukan orang tua. Nah, tapi mahasiswa tidak kena, kenapa? Karena dia kuat. Nah, jadi korbannya ya kami yang tua-tua ini. Saya umur sekarang 58. Saya umurnya masih 20. Makanya 4 hal yang saya sebutkan tadi, saya nggak tahu di mana yang menyebabkan saya kena. Kan bisa juga anak saya bawa ke rumah. Nah, jadi mohon pakai masker, jaga jarak, ya cuci tangan, social distancing. Jadi kalau tidak harus ke tempat ramai, sudahlah cukup segitu. Nggak usah ngopi-ngopi di kopi ruang AC lagi, aduh, kan itu. Nah, jadi saya kira itu ya. Jadi statementnya patuhi protokol kesehatan. Demikian. Terima kasih. Ya.
Terima kasih banyak, Prof. Mungkin selanjutnya langsung closing statement dari Dr. Nora. Silakan, Dok. Dari saya closing Berapa statement kali pulang? untuk yang di sini. Saja apa yang dianjurkan sama pemerintah, social distancing, kemudian pakai masker, jangan ngumpul-ngumpul kalau tidak ada yang penting. Kita cuma tinggal ikuti, tidak perlu berpikir lagi kan, agar meringankan pekerjaan kami menjadi paramedis. Andainya banyak beban paramedis, nanti siapa lagi yang akan menangani pasien nanti. Kalau paramedisnya tumbang juga, karena mereka kelompok paling berisiko, karena kami ini kelompok paling berisiko karena langsung berhadapan dengan orang yang sudah positif COVID kan. Jadi untuk tertular sangat rentan. Seandainya dokternya tumbang, pasiennya terlampau banyak masuk ke rumah sakit, harus diisolasi seperti di ruang Pinere. Yang Aceh aja dulu ya masih beberapa ya kasusnya, tiba-tiba langsung sampai puluhan, sudah sampai berapa yang dirawat hanya dalam hitungan bulan. Seandainya masyarakat dulu aware karena menganggap oh ini Aceh masih wilayah yang hijau, jadi masih bisa ngumpul, masih ini kan, seandainya lebih cepat seperti negara Vietnam yang langsung mengisolasi daerah yang ditemukan kasus pertama, mereka sudah duluan bebas kan. Tapi ya sudah terjadi ya, kita mulai aja dari sekarang agar sama-sama mematuhi agar cepat berakhir pandemi ini. Kan kita ingin juga kumpul-kumpul lagi seperti dulu di sekolah, yang anak-anak di sekolah ya kan. Jadi ikuti saja prosedur, pemerintah sudah menganjurkan apa-apa yang harus dilakukan, itu tinggal patuhi aja. Mudah-mudahan cepat berakhir pandemi ini. Demikian dari saya. Oke, baik. Itu dia closing statement dari dokter. Mungkin sedikit beri waktu untuk Laila merangkumkan hasil diskusi kita pada hari ini, bahwa yang pertama sekali sebenarnya bukan hanya berbicara tentang SARS-CoV, tapi juga penyakit-penyakit lainnya, bahwa yang paling penting itu adalah semangat untuk sembuh. Jadi ya salah satu caranya ya keluarga gitu ya, keluarga, orang terdekat, bahwa kita perlu support system yang memang bisa membuat kita semangat untuk sembuh. So pasti secara keseluruhan tubuh kita akan mudah merespon obat yang diberikan gitu dokter ya, bahwa kalau support sistemnya baik, insya Allah lingkungannya juga nanti akan baik juga. Lalu untuk swab dan rapid, mungkin informasi juga untuk teman-teman, salah jikalau para masyarakat berpikir bahwa itu bayar karena dibayar untuk dokter. Salah, karena memang kita butuh, kita tidak memiliki teknologi yang memang canggih, yang memang memadai untuk menggratiskan swab dan rapid. Dan itu juga sebenarnya pembatasan dilakukan agar kita peduli terhadap kesehatan kita masing-masing, sehingga kita ketika ingin swab dan rapid, ketika kita ingin melenceng dari protokol kesehatan, kita bisa ingat, oh nanti bayar lagi nih kalau harus swab sama rapid, berarti kita lebih hati-hati gitu ya. Kemudian kita harus saling menjaga. Nah, kita harus saling menjaga untuk membantu siapa? Saling membantu, bukan cuma dokter, dan bukan cuma dokter yang kita bantu untuk supaya kalau kita menjaga kesehatan, bukan cuma dokter yang terbantu, namun juga saudara-saudara kita yang bekerja di luar sana, yang memang harus bekerja, misalnya seperti pemerintahan, mereka harus bekerja, mereka harus tetap menjalankan pekerjaan, sehingga mereka butuh bantuan kita untuk saling menjaga. Jadi, ikutilah protokol kesehatan. Nah, tentang reaktivasi virus, kemungkinan memang ada. Namun, persentasenya itu sangat sedikit sekali. Nah, baik, kita berada di penghujung podcast. Untuk hari ini sebenarnya sangat singkat sekali waktu untuk kita berbicara tentang SARS-CoV, bahkan kita hadirkan narasumber dari mantan pasien dan dokter itu sebenarnya tidak cukup, karena kita di sini juga dalam SARS-CoV itu butuh pemerintahan. Pemerintahan itu memegang andil yang sangat penting dalam penyebaran SARS-CoV ini, mau itu dari segi biaya ataupun dari segi media informasi, itu juga ada andil pemerintahan. Mungkin kita berharap selanjutnya kita bisa menghadirkan dari pihak pemerintahan ya Prof dan Dokter.
Oke, baik. Mungkin ini saja yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Semoga kita diberikan kesempatan di lain waktu untuk bisa saling bertukar pendapat, sharing informasi terkait bidang ilmu masing-masing, terkait pengalaman masing-masing secara bersama-sama. Baik, terima kasih banyak kepada Prof dan Dokter yang telah memberikan waktu yang begitu luar biasa kepada kami mendapatkan ilmu, mendapatkan cerita yang memang memberi kami semangat untuk bisa saling menjaga dan ikuti protokol kesehatan. Baik, saya